Orang yang ngerti dan paham, dia tidak akan menyia-nyiakan kebaikan-kebaikan yang telah diamalkan oleh orang-orang terdahulu. Ya, kali kita nggak bisa ngasih kayak orang dulu. Ya, seenggak-enggaknya baca Yasin. Jangan sampai kita nggak baca Yasin. Karena bapak kita, kakek kita, orang-orang yang terdahulu itu mengamalkan amalan soleh mereka di pertengahan Sya'ban atau di nisfu Sya'ban itu dengan membaca surat Yasin. Biasanya kalau orang-orang kampung, orang-orang kita dari Maghrib udah baca, ya. Tapi nanti di Nurul Mustafa mulai Isya, ya. Di situ juga diadakan oleh para habaib, para ulama. Kalau di Pekalongan atau di Tegal, setelah haul paginya, malamnya, semua para habaib yang ada di Jabodetabek kumpul di sana, perwakilan-perwakilannya, untuk memunajatkan doa malam nisfu Sya'ban. Ini jangan sembarangan, doa kita pasti digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malam ini adalah malam yang diturunkan khusus malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu sekelumit tentang masalah tentang nisfu Sya'ban. Jadi nisfu Sya'ban ini bukan pekerjaan baru, tapi pekerjaan yang sudah dijalanin oleh junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Bahkan Rasulullah SAW ya mengerjakan yaitu malam nisfu Sya'ban ini dengan salat sunnah, ya, dengan salat sunnah, dan itu disaksikan oleh Sayyidina Aisyah istri beliau. Dan ini terjadi terus kepada para sahabat, kepada para salihin, khususnya para walinya Allah Subhanahu wa taala, dan diajarkan kepada kita sekarang, ya. Ini bukan amalan orang tua, tapi ini amalan Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan ini tularin, ya. Jangan kita cuma bisa nularin bola doang. Tahu nggak? Bisa nularin bola, bisa nularin apa? Bisa nularin balap motor, bisa nularin hal-hal yang apa lagi? Game online. Kita bisa tularin tuh yang kayak gitu. Tapi ini ilmu salaf kita tularin, ilmunya orang dulu kita tularin agar nggak mati obor, ya. Karena disebut bulan roah tuh orang tua kita dikubur nungguin pahala dari kerjaan anak-anaknya yang soleh. Nah kalau di malam nisfu Sya'ban dia nggak baca doa, dia nggak berbuat perbuatan yang soleh, maka ahli barzah akan sedih. Ahli kubur akan sedih. Mana ini oleh-oleh ada di anak cucu keturunan saya di dunia, nggak ada yang bacakan doa, nggak ada yang bacakan Fatihah. Jangan sampai itu terjadi pada keluarga kita. Makanya kita ikutin jalan orang-orang yang terdahulu, karena orang-orang yang terdahulu udah pasti jalan yang betul-betul ihdinas siratal mustaqim. Ini perjalanan yang udah benar-benar nyelamatin kita, ya. Sebelum kita ada, ini udah dibaca oleh Habib Husain bin Abu Bakar Idrus luar Batang, ya. Udah dibaca Habib Abdullah bin Muhsin, udah dibaca sama para wali songo. Bukan pekerjaan baru, ya. Makanya kalau ada orang zaman sekarang ngakunya ulama, ngakunya ustadz, ngakunya kiai, ngakunya orang benar, tapi dia bilang bid'ah baca surat Yasin, ini orang tidak siratal. Iya, berarti dia nyalain orang dulu, ya. Orang dulu yang islamin ini negeri Wali Songo, dia baca itu surah Yasin. Habib Husain bin Abu Bakar Idrus luar Batang, orang dulu 350 tahun yang lalu. Kalau nggak ada beliau, kali kita nggak bakalan bisa kumpul semacam ini, ya. Ini semua ajaran orang soleh yang terdahulu, bukan ajaran yang baru. Ajaran-ajaran yang telah dijalankan oleh mereka dan datuk-datuk mereka sampai kepada Nabi kita Maulana Muhammad.